السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhwan yang semoga senantiasa Allah curahkan rahmat dan keberkahannya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala atas segala macam karunia-Nya, atas segala macam limpahan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, nikmat rasa aman, dan nikmat-nikmat lainnya tentunya tak mungkin kita hitung satu persatu, baik yang kita minta, yang kita ingat, maupun yang tidak kita minta dan yang kita lupa. Allah senantiasa setiap detiknya, setiap waktunya mencurahkan nikmat-nikmat tersebut, karena begitu cintanya Allah terhadap makhluknya. Maka atas nikmat-nikmat ini kita syukuri, salah satunya dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa kita niatkan semata-mata untuk memperoleh ridha Allah Ta'ala, sehingga Allah berkenan menjadikan pahala dari salat Jumat kita ini dan pahala ibadah-ibadah lainnya menjadi catatan amal kebaikan kita nanti yaumal mizan, di hari perhitungan, di hari ditimbangnya amal perbuatan kita. Dan tentunya semoga amal kebaikan kita menjadi pemberat sehingga Allah perkenankan kita memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya, hingga kepada kita umatnya yang senantiasa insyaallah istiqamah berada di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah berkenan untuk meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Dan Allah berkenan kumpulkan kita kembali nanti yaumal akhirah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia ini hadirin, izinkan khatib dari atas mimbar yang mulia ini untuk berwasiat takwa, yaitu imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi. Kita ikuti semua
apa yang Allah dan Rasulnya perintah, dan kita jauhkan sekuat mungkin apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang. Kita istiqomah di jalan takwa ini, sehingga saat kita dipanggil berpulang kepada Allah, kita sudah memperoleh bekal takwa yang insya Allah kita bisa tunjukkan di hadapan Allah nantinya. Dan tentunya Allah golongkan kita dengan muttaqin, yaitu sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan tiada lain, tiada bukan, balasan bagi orang-orang muttaqin adalah al-jannah, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, hari ini kita di bulan Dzulqa'dah, sudah masuk ke sepertiga terakhir di bulan Dzulqa'dah. Itu artinya Ramadan, Syawal sudah jauh meninggalkan kita, dan kita sebentar lagi akan masuk di bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan menemui hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Inilah waktu terus berjalan tiada henti. Di kesempatan yang baik ini, izinkan khatib mengatakan 3 hal atau 3 sikap kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim di bulan Dzulqa'dah ini. Apa saja yang setidaknya bisa kita lakukan sebagai seorang muslim? Yang pertama, hadirin, kita bisa belajar dari bulan Dzulqa'dah ini, yaitu ketenangan, yaitu menahan diri dari emosi. Apa kaitannya dengan bulan Dzulqa'dah? Mari kita bedah secara bahasa Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu nama salah satu bulan Hijriyah, yang artinya kalau kita maknai secara bahasa, yaitu orang yang duduk-duduk. Dzu itu artinya sahib, orang yang punya. Qa'dah itu dari qa'adah yang udu, yaitu duduk, artinya orang yang duduk-duduk. Apa maksudnya? Maksudnya orang-orang Arab terdahulu ya, pada bulan Dzulqa'dah itu menghentikan seluruh aktivitas perperangan, menghentikan aktivitas perjalanan untuk ke medan perang. Kenapa? Karena menghormati bulan Dzulqa'dah. Karena bulan Dzulqa'dah adalah bulan haram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi bulan Dzulqa'dah adalah persiapan untuk berangkat ibadah haji. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian waktu itu Rasulullah SAW di Madinah, sudah hijrah di Madinah. Tahun-tahun sebelumnya perang, terus ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Lalu di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah, Rasulullah ingin umatnya itu biar bebas ke Mekah untuk mengadakan umroh dan haji. Tidak mau ketika perjalanan ke Mekah dari Madinah itu diserang, dibunuh. Rasulullah SAW tidak mau seperti itu. Maka jalan satu-satunya adalah mengadakan perdamaian, gencatan senjata dengan kafir Quraisy yang di Mekah. Maka muncullah ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Selain juga menghormati, karena bulan Dzulqa'dah adalah bulan haram, bulan yang harus kita hindari pertikaian. Maka dari sini kita belajar bahwasanya di momen bulan Dzulqa'dah ini kita upayakan untuk mengakhiri konflik, mengakhiri peperangan, mengakhiri pertikaian, mengakhiri pertengkaran dengan siapapun. Kita jauhi perdebatan-perdebatan yang tidak bermanfaat. Lebih baik kita diam, tetapi kita mulia dengan diam itu, karena kita jauh dari masalah dan perdebatan. Kata Rasulullah SAW, "Laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsah 'indal ghadab." Kata Rasulullah, orang yang kuat itu bukan orang yang menang saat bertengkar secara fisik, tetapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, yaitu alladzi yamliku nafsah indal ghadab, dia bisa
mengendalikan dirinya untuk tidak marah. Maka hadirin jamaah, sebisa mungkin kita tidak bisa membiarkan diri kita ini untuk marah seenaknya. Kita tahan, kita kekang. Kaitannya dengan Dzulqa'dah, kata Rasulullah SAW, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im." Seseorang ketika ia itu marah, dia sedang berdiri, kemudian dia tersulut karena suatu hal, lalu emosinya memuncak. Kata Rasulullah SAW, "Falyajlis." Maka duduk, segera untuk duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa ila falyattaji, maka itu adalah cara untuk menurunkan emosi, karena tekanan darahnya ketika berdiri itu akan naik terus, ketika duduk maka dia akan turun. Ketika duduk juga tidak mampu untuk menurunkan tensi emosi, maka berbaring. Maka duduk adalah tadi Dzulqa'dah, kaitannya dengan Dzulqa'dah tadi yang duduk-duduk. Maka untuk menahan diri kita dari marah, salah satunya adalah dengan menjauhkan kita dari segala perdebatan dan pertikaian yang tidak bermanfaat. Hadirin jamaah yang berbahagia, selain itu tentunya kita iringi dengan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tidak hanya duduk, tapi dia juga harus berzikir. Seingatnya ketika itu, ketika langsung memuncak marah, dia harus duduk, kemudian dia langsung mengingat kepada Allah. Apakah Allah atau astagfirullah, atau la haula wala quwata. Seingat kita, karena ini adalah anjuran untuk menenangkan hati, menenangkan jiwa, untuk tidak tersulut emosi. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang kedua, sehingga kita sebagai seorang muslim di bulan Dzulqa'dah, yaitu kita diminta untuk menghormati lagi, memuliakan lagi waktu. Waktu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah begitu memuliakannya waktu, sampai-sampai ada satu surat, beliau Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam keadaan merugi, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mengisi waktunya dengan beriman, beramal soleh, saling menasihati untuk bersabar dan kebenaran. Maka cara kita menghormati waktu adalah salah satunya, yaitu untuk menjauhkan diri kita dari segala hal yang dilarang oleh Allah, bermaksiat, dan kita terus mengisi waktu kita untuk amal-amal soleh. Apalagi ini adalah bulan Dzulqa'dah. Kata Rasulullah SAW, as-sanatu kulluha, as-sanatu 12 syahran, minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyah, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar. Kata Rasulullah SAW, dalam setahun itu ada 12 bulan. Di 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang telah lewat kemarin itu bulan Rajab. Nah, kata Ibnu Abbas, di bulan ini berbuat pahala di bulan 4 ini itu lebih besar pahalanya di bulan-bulan yang lain. Begitu juga sebaliknya, berbuat dosa di 4 bulan ini dosanya lebih besar, dilipat gandakan dibandingkan berbuat dosa di bulan-bulan selain 4 ini. Maka hadirin, kita hormati, kita muliakan waktu ini dengan kita jauhkan semampu kita perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Terakhir hadirin jamaah yang berbahagia, sikap kita sebagai seorang muslim di bulan Dzulqa'dah, yaitu kita harus belajar untuk mempersiapkan diri. Kita lihat, mungkin ada keluarga kita, ada saudara kita, ada kawan kita, ada tetangga kita yang saat ini sedang siap-siap untuk berangkat naik haji, atau mungkin sudah ada yang berangkat di gelombang pertama. Di gelombang pertama ia akan berangkat dulu ke Madinah. Kita lihat beliau-beliau ini persiapannya sungguh luar biasa, mengikuti manasik, mempersiapkan fisiknya harus sehat terus,
kemudian harus ongkosnya juga harus ada, persiapan-persiapan lainnya yang akan ditinggalkan juga harus siap. Begitu siapnya beliau-beliau ini naik haji untuk menemui Allah, begitu mulianya niat-niat mereka. Maka bagaimana dengan kita yang Allah takdirkan kita tahun ini tetap di tanah air? Maka kita siapkan diri kita ini untuk menyambut bulan Zulhijjah. Kita isi bulan Zulqa'dah ini dengan ibadah-ibadah yang bisa memudahkan kita nanti ibadah di bulan Zulhijjah. Pada tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa. Kalaupun tidak memungkinkan, maka jangan tinggalkan 1 hari di tanggal 9 Zulhijjah. Itu pahalanya bisa menghapus 1 tahun dosa-dosa yang lalu, dan bisa menghapus dosa-dosa setahun yang akan datang di tanggal 9 Zulhijjah ini. Maka syukur-syukur kita bisa melaksanakan puasa dari tanggal 1 Zulhijjah. Maka kita siapkan itu dari sekarang untuk menyambut bulan Zulhijjah. Bagi yang mau berkurban, maka tentu siapkan agar fisiknya tetap sehat sehingga bisa menyaksikan atau syukur-syukur bisa menyembelih sendiri hewan kurbannya. Maka di bulan Zulqa'dah ini kita persiapkan untuk menyambut bulan Zulhijjah. Hadirin jamaah yang berbahagia, itulah 3 sikap seorang muslim yang bisa dilakukan di bulan Zulqa'dah ini. Semoga Allah perkenankan kita untuk bisa sampai di bulan Zulhijjah sehingga kita bisa berpuasa di hari Arafah dan kita bisa merayakan Idul Adha dengan keluarga, saudara, tetangga dan lainnya dengan penuh syukur, sehingga rasa syukur kita terus kita tingkatkan, sehingga tentunya Allah jadikan kita menjadi orang-orang syakirin, orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakal ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Wa tabarakal ladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المحرم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.